Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Artinya, apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong? Surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan tafsir firman Allah di atas, yaitu man nansakh min ayatin, yang artinya ayat apapun yang kami ganti. Itu Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujtahid sehubungan dengan tafsir ayat tersebut, artinya ayat apapun yang kami hapuskan. Sedangkan Ibnu Nujay meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna ayat di atas, yaitu apa saja ayat yang kami nasahkan. Di sini arti nasakh itu adalah ayat apapun yang ditetapkan oleh Allah, itu ditetapkan hak tulisannya, sedangkan hukumnya telah diganti. Mujahid mengetengahkan tafsir ini berdasarkan dari murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Hatim, beliau mengatakan bahwa telah direwatkan hal yang semisal itu dari Abul Aliyah dan Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Sedangkan menurut Ad-Daha, makna manansakh min ayatin adalah, maksudnya adalah ayat apa saja yang telah kami buat engkau lupa terhadapnya. Menurut Atta, makna dari manansakh itu maksudnya adalah apa saja dari Al-Quran, maksudnya ayat Al-Quran yang telah kami tinggalkan. Sedangkan menurut Abu Hatim, makna yang dimaksud adalah apapun yang ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan oleh Allah dan tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur-dulur seiman, As-Sadi mengatakan bahwa makna manansakh ialah ayat apapun yang dicabut oleh Allah. Sedangkan menurut Ibnu Abdul Hatim maksudnya adalah dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam firman Allah yang artinya kakek-kakek dan nenek-nenek, maksudnya laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan sudah kawin, itu bila mereka berzina atau keduanya berzina, maka rajamlah
keduanya sebagai suatu kepastian. Atau seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah yang penuh dengan emas, niscaya dia menginginkan lembah lain yang ditambahkan kepada kedua lembah tersebut. Ibnu Jarir mengatakan bahwa manansah min ayatin ialah hukum ayat apa saja yang Allah pindahkan ke yang lainnya dan Allah ubah serta Allah ganti hukumnya. Misalnya mengganti halal menjadi haram, atau yang haram menjadi halal, yang mubah menjadi dilarang, atau yang dilarang menjadi mubah. Mubah maksudnya di sini adalah yang dibolehkan. Dulur-dulur seiman, hal ini sebenarnya hanya terjadi dalam masalah perintah, larangan, dan cegahan yang mutlak, larangan dan ibahah atau pembolehan. Yang menyangkut masalah-masalah berita dan kisah-kisah itu tiada ada yang namanya nasih dan mansuh padanya. Dulur-dulur siman, kata nasah itu berasal dari nashul kitab, yakni menukilnya dari suatu salinan ke salinan yang lain. Demikian pula dari makna menasahkan hukum ke hukum yang lain. Hanya makna yang dimaksud adalah memindahkan hukumnya dan menukil ke suatu ibarat kepada ibarat yang lain atau perumpamaan yang lain. Dengan kata lain, merevisinya tanpa membedakan apakah yang dinasahkan itu hukumnya atau hanya khatnya atau tulisannya saja. Mengingat 2 keadaan tersebut tetap dinamakan nasah. Sehubungan dengan definisi nasah, ulama ahli usul berbeda-beda dalam pengungkapannya. Tetapi kesimpulan dari semua pendapat itu mereka saling berdekatan, artinya tidak begitu jauh perbedaannya. Mengingat makna nasah menurut istilah syara sudah dimaklumi di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa nasah itu artinya menghapuskan suatu hukum dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Termasuk di sini ke dalam pengertian menasahkan hukum yang ringan dengan hukum yang berat dan sebaliknya. Juga menasahkan yang tidak ada gantinya. Rincian mengenai hukum-hukum nasah, jenis-jenisnya serta syarat-syaratnya itu dibahas dalam kitab usul fikih. Dulur-dulur seiman, Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sumbul, yaitu Ubaidillah ibnu Abdurrahman ibnu Waqid, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibnu Fadl, dari Sulaiman ibnu Arkam, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, yang menceritakan bahwa ada 2 orang lelaki membaca suatu surat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada keduanya. Dan kedua lelaki itu selalu membaca surat tersebut dengan bacaan itu. Maka pada suatu malam keduanya berdiri mengerjakan sholat. Tetapi keduanya tidak mampu membaca surat tersebut barang satu huruf pun. Lalu pada pagi harinya keduanya datang atau mendatangi Nabi SAW, lalu menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surat itu termasuk surat yang dinasahkan atau aku dijadikan lupa kepadanya. Karena itu lupakanlah dia.
Dulu seiman, Az-Zuhri membaca manasah min ayatin au nunsiha, namun Sulaiman Ibnul Arkam orangnya itu daif. Tetapi Abu Bakar Ibnul Ambari meriwayatkan hal yang semisal dari ayahnya, dari Nasr Ibnu Daud, dari Abu Ubaidillah, dari Abdullah Ibnu Saleh, dan seterusnya dari Umamah Ibnu Sahal Ibnu Hanif secara marfu. Riwayat ini ditegahkan oleh Al-Qurtubi. Adapun mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, aunun siha, yang artinya kami jadikan manusia lupa kepadanya, itu dibaca ada dua segi bacaan, yaitu nansauha dan nunsiha. Orang yang membaca nansauha artinya kami menangguhkannya. Dulur-dulur seiman, Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah, manansah min ayatin au nuansauha, ialah apa saja ayat yang kami ganti atau yang kami tinggalkan tanpa menggantinya. Mujahid meriwayatkan dari murid-murid atau para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna au nansauha adalah kami tetapkan khatnya atau tulisannya, sedangkan hukumnya telah kami ganti. Abdu Ibnu Umar, Mujahid, dan Atta mengatakan bahwa au nansauha artinya kami akhirkan dan kami tangguhkan hukumnya. Kami di sini maksudnya Allah. Atiyah Al-Aufi mengatakan bahwa au nansauha artinya kami akhirkan hukumnya, tetapi tidak kami nasahkan. As-Saddi dan Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan hal yang semisal tersebut di atas. Dulur-dulur seiman, Ad-Daha mengatakan ayat ini menerangkan bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang nasih dan ada yang mansuh. Yakni maksudnya ada yang merevisi dan ada yang direvisi. Menurut Abu Aliyah, au nansauha artinya kami mengakhirkan atau menangguhkan hukumnya. Kami di sini maksudnya Allah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ubaidillah Ibnu Ismail Al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami, Khalaf telah menceritakan kepada kami, Al-Khalaf, dan seterusnya hingga Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa pada suatu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Lalu ia membacakan firman-Nya, yaitu manansah min ayatin au nansauha, yang artinya kami tangguhkan hukumnya. Adapun menurut bacaan au nunsiha, maka Abdul Razak telah meriwayatkan kepada Ma'mar dari Qatadah. Itu sehubungan dengan firman Allah atau makna dari firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya lupa kepada apa yang dikehendakinya, dan dia menasahkan apa yang dikehendakinya dari ayat-ayat tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami sahabat Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnu Haris, telah menceritakan kepada kami Auf Ibnul Hasan, bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan takwil atau makna firman Allah au nunsiha, itu sesungguhnya Nabi kalian membaca suatu ayat Al-Quran, kemudian beliau dibuatnya lupa.
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nufail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Zubair, dan seterusnya sampai dari Ibnu Abbas. Di antara wahyu yang diturunkan Nabi SAW adalah wahyu yang diturunkan di malam hari. Dan pada siang harinya beliau lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 106. Yang artinya apa saja surat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia itu lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Selanjutnya Ibnu Abu Hatim mengatakan, Abu Ja'far Ibnu Nufail mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Hajjaj bukan Al-Hajjaj Ibnu Artah, melainkan salah seorang guru kami yang dinisbatkan kepada Al-Jazari. Dulur-dulur seiman, Ubaid ibnu Umar mengatakan bahwa makna aunun siha adalah kami hapuskan hukumnya dari kalian. Ibnu Jurair mengatakan telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Ibrahim dan seterusnya sampai dengan Said ibnu Abu Waqqas itu membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya dengan bacaan nun siha. Maka ia berkata kepada Sa'ad ibnu Abu Waqqas bahwa sesungguhnya Sa'id ibnu Musayyab membacanya dengan bacaan au nansauha. Maka Sa'id ibnu Abu Waqqas menjawab, sesungguhnya Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Al-Musayyab, juga tidak kepada keluarga Al-Musayyab. Selanjutnya Sa'ad ibnu Abu Waqqas membacakan firman Allah ayat 6 surat Al-A'la yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Dan surat Al-Kahfi ayat 24 yaitu yang artinya dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Dulur-dulur seiman, hal yang sama diriwayatkan oleh Abdul Razak Ibnu Hasim. Imam Hakim mengatakannya dalam kitab Mustadraknya melalui hadis Abu Hatim Ar-Razi dari Adam, dari Su'bah, dari Ya'la Ibnu Atha dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Hakim mengatakan dengan syarat sahihain, yaitu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ka'ab, Qatadah dan Ikrimah hal yang semisal dengan perkataan Ibnu Sa'id ibnu Musayyab tersebut. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan seterusnya sampai dari Ibnu Abbas bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, orang-orang yang paling adil di antara kami dan Ubay adalah orang yang paling ahli qiraat. Tetapi sesungguhnya kami benar-benar meninggalkan sebagian dari perkataan Ubay. Demikian itu karena Ubay pernah mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang pernah ia dengar dari Nabi SAW. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yaitu yang artinya apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Dulur-dulur seiman, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan seterusnya sampai Ibnu Abbas bahwa sahabat Umar pernah mengatakan orang yang paling ahli qiraat di antara kami adalah Ubay. Sedangkan orang yang paling ahli dalam masalah peradilan di antara kami adalah Ali. Tetapi sesungguhnya kami benar-benar meninggalkan sebagian dari perkataan Ubay. Karena itu
demikian itu karena dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang pernah dia dengar dari Nabi SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yaitu yang artinya apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia itu lupa kepadanya dan seterusnya, yaitu kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Jadi di sini masalahnya hal hukum bila dikaitkan dengan masalah mukallafin, itu seperti yang telah dikatakan oleh Adi Ibnu Talha dari Ibnu Abbas, yaitu berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 106 tersebut. Itu maksudnya yang lebih baik manfaatnya buat kalian dan lebih ringan bagi kalian. Abu Ulia mengatakan, apa saja ayat yang kami nasahkan, maka kami tidak mengamalkannya atau kami menangguhkannya. Yani kami tangguhkan oleh pihak kami, maka kami akan mendatangkannya atau kami datangkan yang sebanding dengannya. As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106 tersebut, yaitu kami datangkan yang lebih baik daripada apa yang telah kami nasahkan itu, dan kami datangkan yang sebanding dengan apa yang kami tinggalkan itu. Kami di sini adalah Allah maksudnya. Dulu seiman, Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106 ini, itu yang dimaksud dengan ayat tersebut, itu di dalamnya terkandung keringanan atau rukhsah atau kemurahan atau perintah atau larangan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106-107 yang artinya, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagi kalian selain Allah seorang pelindung ataupun seorang penolong maupun seorang penolong. Melalui ayat tersebut, maksudnya tersebut di atas, maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada hamba-hambanya bahwa dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dia kehendaki. Dialah yang menciptakan dan memerintahkan. Dialah yang mengatur. Dialah yang menciptakan mereka menurut apa yang dikehendakinya. Dialah yang membahagiakan siapa yang dikehendakinya. Dialah yang mencelakakan siapa yang dikehendakinya. Dialah yang menyehatkan siapa yang dikehendakinya. Dialah yang membuat sakit siapa yang dikehendakinya. Dialah yang memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang menghinakan siapa yang dikehendakinya. Allah lah yang mengatur hukum pada hamba-hambanya menurut apa yang dikehendakinya. Untuk itu dia menghalalkan apa yang dikehendakinya dan mengharamkan apa yang dikehendakinya. Dia membolehkan apa yang dikehendakinya dan mengharamkan apa yang dikehendakinya. Dialah yang mengatur hukum menurut apa yang dikehendakinya. Tiada yang dapat menolong ketetapannya, dan tiada yang menanyakan apa yang diperbuatnya. Sedangkan merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Dia menguji hamba-hambanya dan ketaatan mereka kepada rasul-rasulnya melalui hukum nasakh. Dulu Suriman, untuk itu dia dalam hal ini Allah memerintahkan sesuatu karena di dalamnya terkandung kemaslahatan yang hanya dialah sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian dia melarangnya karena suatu penyebab dan hanya dia sendirilah yang mengetahuinya. Taat yang sesungguhnya adalah mengerjakan apa yang diperintahkannya, mengikuti rasul-rasulnya, dan membenarkan apa yang diberitakan oleh mereka,
dan mengerjakan apa yang diperintahkan mereka, serta menjauhi apa yang dilarang oleh mereka, yaitu para rasul-rasul tersebut. Di dalam ayat ini juga terkandung makna bantahan yang keras dan penjelasan yang jelas serta terang terhadap kekufuran orang-orang Yahudi dan kepalsuan keraguan mereka yang menduga bahwa nasah merupakan hal yang mustahil, baik menurut rasio mereka maupun menurut apa yang didugakan oleh sebagian dari kalangan mereka yang bodoh lagi ingkar tersebut, atau menurut dalil nakli seperti yang dibuat-buat oleh sebagian dari yang lain dari kalangan mereka, dari kalangan para Yahudi itu untuk mendustakannya. Dulur-dulur iman, Imam Ibnu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwa takwil atau makna ayat ini adalah sebagai berikut. Artinya, tidakkah kamu mengetahui, hai Muhammad, bahwa sesungguhnya milikkulah semua kerajaan langit dan kerajaan bumi serta kekuasaan terhadap keduanya, bukan milik selain Aku. Aku mengatur hukum pada keduanya dan semua yang ada pada keduanya menurut apa yang Aku kehendaki. Dan Aku memerintahkan pada keduanya serta pada semua yang ada pada keduanya menurut apa yang Aku kehendaki. Aku melarang semua yang Aku kehendaki. Aku yang menasah dan mengganti sebagian dari hukum-hukumku yang telah Aku tetapkan terhadap hamba-hambaku menurut apa yang telah Aku kehendaki di saat Aku menghendakinya. Aku menetapkan pada keduanya semua yang Aku kehendaki. Dulur-dulur iman, Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, sekalipun berita ini ditujukan sebagai khitab kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai penghormatan darinya buat Nabi SAW. Tetapi juga sekaligus sebagai bantahan yang mendustakan orang-orang Yahudi karena mereka mengingkari adanya penasahan kitab Taurat serta ingkar kepada kenabian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan demikian karena kedua rasul itu datang dengan membawa kitab yang diturunkan dari sisi Allah, yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diturunkan oleh Allah untuk mengubah sebagian dari hukum-hukum kitab Taurat. Maka Allah memberitahukan kepada mereka orang-orang Yahudi ini bahwa Dialah yang memiliki semua kerajaan langit dan bumi serta kekuasaan yang ada pada keduanya. Semua makhluk adalah penduduk dari kerajaannya yang harus taat kepadanya. Mereka harus patuh dan taat kepada perintah dan larangannya. Dan Allah berhak memerintah mereka dengan apa yang dikehendakinya, serta melarang mereka dengan apa yang dikehendakinya. Dia menasahkan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Dia berhak mengadakan apa yang dikehendakinya, baik itu berupa ketetapan, perintah, ataupun larangannya. Dulur-dulur seiman, sebenarnya hal yang mendorong orang-orang Yahudi ini dalam mengungkit-ungkit masalah nasah tiada lain hanyalah karena kekufuran dan keingkaran mereka, para kaum Yahudi tersebut. Karena sesungguhnya menurut rasio tiada sesuatu hal yang mencegah adanya penasahan dalam suatu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang memutuskan hukum menurut apa yang dikehendakinya. Sebagaimana Dia yang menurut apa yang dikehendakinya, berbuat menurut apa yang dikehendakinya. Padahal masalah nasah itu sesungguhnya telah terjadi di dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu dan syariat-syariatnya sebelum Al-Quran. Misalnya saja dalam syariat Nabi Adam, Allah menghalalkan menikahkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya. Kemudian setelah populasi manusia bertambah banyak, maka hal tersebut diharamkan. Dalam syariat Nabi Nuh, sesudah dia keluar dari perahunya, ia dihalalkan memakan daging semua hewan.
kemudian dimansuhkan dan yang dihalalkan hanya sebagian saja. Dulu seiman, di masa lalu dalam syariat Nabi Yakub, kaum Bani Israel diperbolehkan menikahi 2 orang perempuan yang bersaudara, maksudnya kakak beradik. Kemudian di dalam kitab Taurat, hal tersebut diharamkan. Demikian pula pada syariat-syariat sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak lelakinya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian hal itu dimansuhkan sebelum Nabi Ibrahim melakukannya. Allah memerintahkan agar membunuh semua Bani Israel yang pernah menyembah anak lembu. Kemudian hukuman tersebut dinasahkan agar mereka tidak habis karena dihukum mati. Masih banyak hal-hal lain yang sangat panjang kisahnya bila dikemukakan. Mereka mengakui adanya penasahan tersebut, tetapi mereka berpaling dan tidak mau mengakuinya. Bantahan yang mereka kemukakan terhadap dalil-dalil tersebut tujuan utamanya adalah untuk mengelak dari kenyataan itu sendiri. Di dalam kitab-kitab mereka sudah dikenal adanya berita gembira mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW, juga perintah untuk mengikutinya. Kenyataan ini mengharuskan mereka untuk mengikuti Nabi SAW, dan bahwa tiada lagi suatu amal pun yang dapat diterima kecuali dengan mengamalkan syariatnya, maksudnya syariat Nabi SAW, tanpa memandang kepada suatu pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya syariat-syariat yang terdahulu sudah berakhir sampai pada masa Nabi SAW, yaitu sampai Nabi diangkat menjadi utusan Allah. Maka hal ini bukan dinamakan nasa, karena berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi menurut pendapat yang lainnya yang disebutkan oleh ayat ini itu bersifat mutlak. Maka syariat Nabi SAW telah menasahkannya. Berdasarkan interpretasi manapun, pada garis besarnya diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tiada pilihan lain, mengingat dia atau Nabi Muhammad SAW datang membawa kitabullah yang paling akhir dan yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat surat Al-Baqarah melalui firman ini, Allah berfirman dan menjelaskan mengenai bolehnya adanya nasah sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka. Mengingat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 107, yang artinya, tidaklah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan seterusnya. Dulur-dulur seiman, karena semua kerajaan ini adalah milik Allah tanpa ada yang menyainginya, maka Allah berhak mengatur hukum menurut apa yang dikehendakinya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Dulur-dulur seiman, telah ditetapkan dalam surat Ali Imran dalam salah satu ayatnya yang menceritakan perihal kaum ahli kitab ini, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 93, yang artinya semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub untuk dirinya sendiri, hingga akhir hayat. Adapun penafsirannya itu akan disebutkan nanti.
Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa nasakh dalam hukum-hukum Allah itu ada. Mengingat di dalamnya terkandung hikmah yang agung. Dan mereka semua mengatakan bahwa nasakh itu ada. Akan tetapi mengenai pendapat Abu Muslim Al-Asbahani, seorang ulama tafsir yang mengatakan bahwa tiada suatu nasakh pun di dalam Al-Quran. Pendapat itu pada dasarnya itu lemah. Tidak dapat diterima lagi. Karena ternyata dia memaksakan diri untuk membantah kenyataan nasakh yang ada. Antara lain dalam masalah iddah 4 bulan 10 hari yang sebelumnya adalah 1 tahun. Dia tidak mengemukakan jawaban yang dapat diterima dalam masalah ini. Ya, di sini adalah maksudnya adalah Abu Muslim Al-Asbahani. Juga dalam masalah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dia tidak menjawab sepatah kata pun mengenai masalah ini. Masalah lainnya yang dia tidak dapat jawab adalah mengenai dinasahkannya perintah bersabar bagi seorang muslim dalam menghadapi 10 orang musyrik, sehingga menjadi 2 orang musyrik saja. Contoh lainnya adalah misalnya wajib bersedekah sebelum bermunajat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.